belum tentu di luar gereja ini, di luar kepengurusan kita ini, kita tuh dapat relasi yang lebih baik gitu kan, relasi apalagi tentang pertumbuhan iman kita gitu. Ketika kita berhadapan dengan siapapun, kalau kita memiliki pemikiran yang baik, itu pasti akan menghasilkan ide-ide yang baik nantinya. Tadinya mau berantem, nggak jadi berantem. Ya, karena anak Tuhan itu Tuhan utus ke dalam dunia ini, Tuhan ada di dalam dunia ini, itu untuk membawa perdamaian, bukan perpecahan. Kita harus memastikan kalau misalnya pendidikan kita, tugas-tugas yang di sekolah, apapun yang harus kita lakukan, kita sudah memprioritaskan itu terlebih dahulu sebelum akhirnya kita pergi keluar dari rumah untuk melayani. Oke, nah teman-teman tadi kita udah sama-sama dengerin pengalaman yang di-sharingkan oleh Bang Joshua nih. Sekarang aku mau dong denger pengalaman cerita dari Kak Lulu nih Kak. Kira-kira kegiatan kepengurusan apa sih Kak yang paling berdampak selama Kak Lulu melayani? Kalau misalnya dari aku pribadi sih, itu sebenarnya hampir sama sih jawabannya kayak Bang Joshua ya. Cuman kalau lebih detailnya itu ada dua, yaitu kebakbul sama doa mengudara kalau menurut aku. Kalau misalnya untuk kebaktian bulanan itu kenapa? Karena ini adalah suatu wadah bagi remaja ya kan. Kita setiap bulan kita bertemu bersama dengan yang remaja, kita boleh memberikan talenta yang kita punya untuk melayani, misalnya dari bidang pemusik, dari SL, WL, usher dan berbagai macamnya lagi. Di sini juga kalau kebakbul itu betul kata Bang Joshua, kalau dari kebakbul ini juga lebih berdampak di persiapannya. Kenapa? Karena dari sini salah satu hal yang kecil yang nggak kita sadari itu, kalau kebakbul kan kita harus latihan dulu, kita harus nyusun tusar, harus nyusun lagu, nyari lagu segala macam, terus lobby penata layan, itu semua kan membutuhkan waktu. Dan ketika kita dibebankan sama kegiatan sekolah juga, kita harus bisa memanage waktu seperti itu. Nah kalau misalnya yang kedua doa mengudara ini menurut aku salah satu kegiatan yang paling berdampak buat aku, juga pasti bagi remaja-remaja lain yang rutin mengikuti doa mengudara. Kenapa? Karena di sini kita bisa berkumpul bersama. Kita hampir setiap bulan kita menanyakan kira-kira dari teman-teman remaja itu ada nggak sih yang mau didoakan, ada nggak pergumulannya yang mau di-sharingin. Nah bentuk-bentuk kecil seperti itu adalah suatu bentuk kepedulian yang nantinya akan menjadi sesuatu bagi kita. Kan pasti kalau misalnya kita ditanyain kira-kira ada yang mau didoain nggak, kira-kira kamu punya pergumulan yang mau di-sharingin nggak, nanti kita mau doain, kita mau nyanyi bareng-bareng di doa mengudara gitu. Oke, nah berarti kalau Kak Lulu juga sama ya teman-teman, lebih ke proses atau persiapan untuk menyiapkan programnya. Dimana Kak Lulu juga meng-highlight dua program ya, ada kebaktian bulanan dan juga ada doa mengudara. Yang masing-masing ini punya dampaknya masing-masing lah buat Kak Lulu sendiri gitu loh. Gimana Kak Lulu melayani lewat dari kedua program itu dan juga tentunya program-program lainnya yang mungkin tidak disebutkan teman-teman. Dan jujur buat aku sendiri ya teman-teman, kalau boleh cerita, sama juga sih, aku sangat amat setuju dengan Bang Joshua tadi dan juga Kak Lulu. Karena aku juga ikut terlibat dalam proses persiapan kebaktian bulanan. Aku merasakan bahwa memang justru yang membuat aku yang dapat titik baliknya gitu lah bagi kehidupan aku tuh justru lewat dari persiapan buat kebaktian bulanan atau program-program lainnya, kayak contohnya training gitu ya. Lewat dari persiapannya itu tuh bisa banyak banget belajar teman-teman. Gimana sih caranya buat kalau tadi Bang Joshua buat mendalami firman Tuhan dan juga bagaimana caranya bisa menyesuaikan lagu-lagu rohani yang sesuai dengan esensi ibadah yang mau dibawakan. Dan itu benar-benar membuat aku tuh sadar gitu loh bahwa karya Tuhan tuh luar biasa dan jadinya tuh bisa bertumbuh lewat dari situ dan akhirnya berdampak yang sangat amat besar gitu bagi kehidupan aku. Seperti itu sih teman-teman, aku setuju banget sama Kak Lulu dan juga Bang Joshua ya. Nah, tentu aja ya teman-teman, dalam menjalani setiap program gak mungkin ya tiap program yang kita jalanin itu berjalan dengan mulus gitu ya. Pasti ada dinamika-dinamika yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh. Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Lulu lagi deh Kak.
kalau lu nih sebagai ketua remaja nih, gimana sih Kak kira-kira dinamika kerja sama tim yang Kakak rasakan selama menjadi pengurus nih Kak? Kalau misalnya di awal-awal, kalau misalnya dari aku pribadi pasti pertama tuh kesulitan ya. Karena dari awal aku juga belum paham tentang apa yang harus aku kerjakan. Nah, tapi aku tuh punya tim seperti yang tadi di pertanyaannya kerja sama tim. Aku punya BPH, aku punya pendamping, aku punya pengurus. Nah dari situ masa-masa beradaptasi ini yang lumayan naik turun, mulai dari komunikasi ini sering ada miskomunikasi dan segala macam. Terus dalam aku memanajemen waktu, terus dalam terkadang kita pasti dalam kepengurusan itu ada beberapa pengurus yang masih pasif. Nah dari situ bagaimana kita mau mengembangkan atau membantu menjadi nge-reach out beberapa pengurus untuk ayo kita lebih aktif lagi, karena kita dari awal udah dipanggil untuk menjadi pengurus, kita punya prioritas, kita punya manajemen waktu yang harus kita kembangkan dan karakter yang harus kita kembangkan. Nah lama-lama setelah melewati hal-hal yang seperti itu, akhirnya kita boleh paham kalau misalnya dinamika ini boleh menjadi suatu pelajaran juga buat kita gitu. Oke, berarti ini juga sama ya pembahasannya seperti yang kita mention di awal juga, bahwa dinamika kerja sama tim yang kita rasakan pasti nggak selalu mulus, pasti ada waktu-waktu di mana sedang jatuh, sedang sangat kasar gitu loh jalannya. Tapi tadi ya teman-teman, kalau lu bilang dari situlah ada proses pertumbuhan yang bisa dirasakan, karena kita sama-sama tahu bahwa yang dilakukan oleh Kalulu itu dia tuh ngelakuinnya nggak sendiri teman-teman. Kalulu bersama dengan tim-tim lainnya, ada BPH, pendamping dan juga pengurus teman-teman. Jadi setiap dinamika ataupun mau itu sedang mulus atau jalannya sedang kasar, semuanya itu dilalui bersama, dan dari situ juga kalau lu bisa mendapatkan pembelajaran gitu loh teman-teman, yang nantinya tuh bisa bermanfaat bagi kehidupannya kalau lu. Oke, nah sekarang aku mau nanya ke Kak Yanti deh Kak. Kira-kira dinamika kerja tim apa sih Kak yang Kakak rasakan nih selama menjadi pengurus ini? Selama bergabung menjadi bagian dari remaja. Ya, dinamikanya itu gimana ya? Kak Yanti diajak untuk tetap berjiwa muda dinamikanya. Jadi biasanya kan kalau kita sudah menjadi orang tua tuh, apalagi dalam lingkungan adat Batak ya, kadang-kadang kita tuh karena kita memiliki adat yang benar-benar teratur, kita jadi kaku gitu kan. Nah tapi ketika aku memberikan diri untuk terlibat di kalangan adik-adik remaja, itu membuat aku selalu bisa memflashback keinginan aku waktu remaja. Aku ingin memiliki masa yang seperti apa sih gitu kan. Aku ingin melalui momen yang seperti apa sih dalam pelayanan. Dan itu dinamika yang aku rasakan selama aku memberikan diriku melayani adik-adik remaja sebagai pendamping di kepengurusannya Lulu saat ini. Nah dinamika itu juga yang terus membuat aku memaksakan diriku, mengarahkan diriku untuk bisa melihat, karena gini ya, seingat aku tuh Tuhan tuh mengasihi anak-anak, ya kan? Justru dari dinamika aku memberikan diri kepada remaja, aku terpanggil untuk ke sekolah minggu. Jadi justru kebalik gitu ya, harusnya dari sekolah minggu dulu baru ke remaja ya, tapi ini terbalik. Dari Kak Yanti memberikan diri menjadi pendamping remaja, setelah Kak Yanti sembuh dari sakit tahun 2024, Kak Yanti sakit cancer waktu itu. Nah dinamika itulah yang membuat Kak Yanti itu memiliki kerinduan. Setelah aku sakit itu aku semakin gini, oh iya ya ternyata umur itu sebentar gitu. Umur itu sebentar, jadi ketika aku di remaja aku jatuh sakit tidak kurang maksimal, dibantu oleh tim-tim pendamping yang lain, aku malah ketika sembuh Tuhan kasih lagi pemikiran untuk ke sekolah minggu gitu. Jadi dari dinamika itulah yang aku alami, bukannya aku jadi mundur setelah aku sakit, justru aku semakin ingin memberikan gitu kepada gereja, kepada Tuhan gitu deh.
Oke, berarti kalau dari Kak Yanti kuncinya itu adalah kerinduan Kak Yanti ya sebenarnya untuk melayani terkhusus bagi anak-anak mau remaja dan juga sekolah minggu ya. Mungkin jalan yang dialami Kak Yanti tidak mulus ya teman-teman, sama seperti teman-teman yang lainnya juga. Pasti jalannya itu nggak mulus, jalannya itu pasti berantakan, nggak rata. Tapi dari situ justru ada yang mau Tuhan sampaikan gitu lewat dari jalan-jalan tersebut ya teman-teman. Dan akhirnya puji Tuhan kalau Kak Yanti tadi bilang Kak Yanti bisa diberikan kesempatan sama Tuhan buat sembuh dari penyakit cancer ya Kak. Jadi dari situ Kak Yanti titik baliknya yang luar biasa yang akhirnya menambah keinginan Kak Yanti untuk melayani terkhusus buat sekolah minggu ya Kak. Jadi Kak Yanti memiliki keinginan lebih untuk melayani juga di sekolah minggu. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kita tadi udah sama-sama bahas tentang kerja sama tim ya teman-teman. Apa yang dirasakan sama teman-teman kakak abang narasumber di podcast kita kali ini dengan dinamika-dinamikanya yang luar biasa, yang mulus dan juga mungkin penuh dengan ombak ya teman-teman yang kita nggak ketahui. Nah, sekarang aku mau tanya buat Bang Rudi dulu kali ya. Oke, aku sekarang mau tanya ke Bang Rudi nih Bang. Bang Rudi kan sudah melewati banyak sekali ya masa-masa, fase-fase, periode dari kepengurusan ini ya. Pastinya dong dari pengurus remaja ini tuh ada benefit gitu loh, ada kelebihan yang bisa didapatkan setelah melewati banyaknya hal di pengurus remaja. Nah kira-kira apa sih Bang kelebihan yang paling terasa dari Bang Rudi menjadi pengurus remaja? Kelebihan yang paling berasa sampai hari ini itu belajar bertanggung jawab. Karena memang kalau kita ikut di pergaulan di luar itu banyak dampak-dampak yang seperti kayak apa kurang bertanggung jawab. Tapi kalau selama menjadi pengurus ini, aku secara tidak langsung kita itu dituntut untuk belajar bertanggung jawab dan itu juga yang membentuk aku buat menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Karena belum tentu di luar gereja ini, di luar kepengurusan kita ini, kita tuh dapat relasi yang lebih baik gitu kan, relasi apalagi tentang pertumbuhan iman kita gitu kan, karena kan di luar itu kan banyak pergaulan itu yang gak sehat, tapi puji Tuhannya aku ditempatkan Tuhan di sini gitu kan untuk melayani di remaja dan sebisa mungkin untuk tidak melenceng dari ya jalan-jalannya Tuhan. Itu benefit yang menurut aku merasakannya sampai hari ini begitu kan. Dan benefit berikutnya juga tentang relasi gitu kan. Akhirnya aku punya banyak kenalan dari berbagai usia gitu kan, dari yang di bawah aku adik-adik remaja atau yang senior-senior di atas aku kayak Kak Marianti, Bang Timot gitu kan, yang punya pengalaman hidup itu lebih banyak lah daripada aku. Di situ kami juga punya kesempatan untuk bertukar cerita, bertukar pengalaman. Itu sih ya beberapa kelebihan yang aku rasakan ya, benefitnya yang aku rasakan sampai hari ini. Gitu. Oke, berarti kalau Bang Rudi merasakan bahwa dari pengurus remaja ini banyak banget ya Bang sebenarnya benefit yang dirasakan. Tapi yang paling terasa adalah yang pertama tadi ada akuntabilitas ya, tanggung jawab. Bang Rudi jadi bisa belajar bagaimana cara memanage tanggung jawabnya sendiri teman-teman. Jadi lebih baik untuk mengatur tanggung jawab yang dia punya. Terus juga Bang Rudi merasa bahwa dari pengurus remaja ini Bang Rudi itu semakin terarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh lewat dari pengurus remaja ini. Dan juga pastinya masih banyak banget hal-hal lain yang didapatkan sama Bang Rudi ya teman-teman. Nah sekarang aku mau tanya ke Bang Joshua Bang. Kira-kira apa nih Bang benefit yang Abang dapat pada saat menjadi pengurus remaja? Sebenarnya kalau secara on paper ya kelebihannya banyak. Maksudnya secara on paper ya lebih terekspos sama ayat-ayat Alkitab, lebih terekspos sama firman-firman Tuhan, terus lebih kenal apa ya, lebih open minded. Soalnya kan kita berinteraksi sama banyak jenis orang, kita berinteraksi sama, kan kalau kita ke gereja kan nggak mungkin nggak ketemu opung-opung, nggak mungkin nggak ketemu Ina, nggak mungkin nggak ketemu Ama, dan mereka semua tuh punya background yang berbeda-beda, jadi kita bisa lebih open minded gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kita ngeliat orang buru-buru, ada orang yang langsung kok dia buru-buru sih nggak sopan, ada orang-orang yang mikir oh mungkin ada keluarganya yang sakit.
itu tuh hal-hal kayak gitu tuh bisa membuat kita jadi lebih open minded. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di hidup kita, alih-alih kita langsung membuat pemikiran kayak oh ini salah, ini enggak. Jadi masalah di gereja kita tuh sebenarnya ada satu yang ku notice. Semuanya itu rigid banget, semuanya kaku. Cuma ada dua pilihan. Kalau gua nggak suka sama si ini, berarti gue suka sama si ini. Kalau gue suka sama ini, berarti gue nggak suka sama si ini. Terlalu kaku. Sebenarnya ada kemungkinan kalau gue bukannya nggak suka sama orang-orang ini, cuman emang rada beda visi dan sebenarnya gue sayang sama mereka. Sebenarnya kalau di Alkitab, sayang itu bukan alih-alih kita menerima mereka apa adanya. Kita juga menegur kalau mereka salah. Itu yang orang-orang sekarang rada ini. Jadi kan kalau kita kan ibaratnya kalau di Kristen sekarang ya, kita ngejudge. Kita kayak kalau kita ngeliat sesuatu jelek terus kita langsung bilang, oh itu kok lo ngehakimin sih? Padahal enggak. Itu bentuk kasih sayang kita. Aku pernah dengar kata-kata dari komedian di gini. Seberapa jahatnya orang Kristen kalau dia mendengar kabar baik tapi nggak dikasih tahu ke orang lain. Ngerti nggak? Jadi basic Kristen itu kita nggak dengar kabar baik, kan Injil kan artinya kabar baik kan. Jadi dari kabar baik ini gimana caranya kita bisa menyebarluaskan Injil ini. Sedangkan orang-orang kan ngelihat itu kan oh kita terlalu keras lah, kita ngerti nggak sih maksudnya kayak kita terlalu kita tuh ibaratnya nggak toleran. Soalnya kita cuma kayak Kristen baik, Kristen ini, padahal itu ada kan kita dengar kabar baik, kan nggak mungkin. Seberapa jahatnya aku dengar kabar baik, kakak-kakak semua nggak boleh dengar. Soalnya aku dengar gitu loh. Jadi kalau pengen tahu benefit apa yang kita dapat dari pengurus, hal-hal kayak gini. Hal-hal kayak gini, ini aku udah nggak dapat dari diriku sendiri. Ini aku dapat dari cerita-cerita, kita bertegur sapa sama pendamping-pendamping, dari amang pendeta gitu loh. Jadi kalau sebenarnya dari yang pengurus ini ya, itu sih yang paling gue dapat. Jadi secara nggak langsung mau kita sadar gak sadar terekspos ke firman Tuhan itu sepenting itu. Gitu loh. Jadi itu tuh bisa mengubah cara kita berpikir, cara kita ngomong, cara kita, dan itu juga menjauhkan kita secara nggak langsung dari pergaulan-pergaulan yang buruk gitu. Gitu aja. Oke, kalau Bang Joshua merasa bahwa Bang Joshua bisa mendapatkan hal-hal yang lebih intim lah teman-teman lewat dari pengurus ini, di mana Bang Joshua bisa dapat pengalaman, sharing-sharing yang lebih menguatkan gitu ya, betul bagi sesama. Dan juga tadi di awal Bang Joshua bilang juga kalau menjadi pengurus remaja itu bisa membawa Bang Joshua itu lebih terbuka, lebih open minded gitu loh teman-teman. Karena memang sudah semestinya kalau misalnya kita bahas tentang pengurus ya teman-teman, keterbukaan antara satu sama lain teman-teman. Apalagi kita bekerja dalam tim itu merupakan satu hal yang penting ya teman-teman. Jadi keterbukaan atau open minded, bagaimana cara kita bisa menyampaikan pendapat kita, bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan kita kepada teman-teman yang lain, dan bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kepercayaan satu sama lain lewat dari keterbukaan, itulah yang penting, apalagi bekerja sebagai sebuah pengurus remaja teman-teman. Oke, nah kalau misalnya kita bahas tentang kelebihan atau benefit yang mungkin kita dapatkan ya teman-teman, kita nggak akan luput atau kita nggak bakalan lepas dari yang namanya kekurangan juga teman-teman. Jadi pasti ada yang namanya kekurangan atau tantangan yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Jadi sekarang aku mau tanya buat Kak Yanti dulu deh Kak, dari Kak Yanti dulu. Kira-kira nih Kak, kekurangan atau tantangan terbesar apa sih Kak yang Kak Yanti itu pernah hadapi dalam kehidupan Kakak? Ini dalam kehidupan ya. Oke, tantangan terbesar itu waktu Kak Yanti mendapatkan hasil pemeriksaan dokter itu adalah kanker dinding rahim. Nah, itu benar ya adik-adik dan teman-teman semua. Menyambung kepada benefit tadi yang pertanyaan sebelumnya ya. Benefit kita terlibat dalam pelayanan di gereja itu adalah ketika kita jatuh, kita tidak Tuhan tuntut untuk menghafal semua isi Alkitab, tidak. Tapi ketika kita jatuh, firman itu hidup, itu benar. Jadi waktu Kak Yanti menghadapi tantangan itu sama Tuhan, Tuhan cuma bilang begini,
Marianti, kamu diam. Mengerti nggak diam? Diamnya itu bukan mulut, tapi diam pikiran. Diam. Karena ketika pikiran ini ribut, muncul kekhawatiran, ketakutan. Jadi Tuhan cuman bilang sama Kak Yanti, kamu diam, aku akan berperang untukmu. Nah Kak Yanti sempat pikir, pengen deh ke Shinsei ini, katanya kalau sama dia gak usah pakai operasi sembuh, pengen deh berubah ke sini. Terus Tuhan tanya lagi sama Kak Yanti gini, kamu percaya sama aku? Kalau kamu percaya sama aku, kamu diam. Sekali lagi dia bilang, saya cuma disuruh diam. Jadi itu enaknya kita menjadi anak Tuhan, ya kita semua ini anak Tuhan. Dan kita mau melibatkan diri kita dalam suatu lingkungan yang sehat di mana kita diarahkan dengan semua firman Tuhan. Saat kita jatuh, firman itu hidup. Firman itu sendiri yang akan menguatkan kita untuk melampaui itu semua. Nah, Kak Yanti mengikuti salah satu pendeta yaitu Billy Lantang. Dia juga pernah mengalami sakit kanker dan itu kanker ganas darah. Di mana dia harus melalui proses penyembuhan di rumah sakit yang prosesnya itu sangat menyakitkan. Nah Kak Yanti berpikir gini, kalau gue pergi ke Shinsei gue jadi sembuh, oke, bisa dengan kuasa Tuhan ya. Tapi seorang hamba Tuhan yang sudah Tuhan urapi dan Tuhan kasihi lebih dari aku, ini pemandangan aku sebagai manusia biasa ya. Sebenarnya Tuhan sayang sama kita semua sama. Nah dari tantangan terbesar itu, aku diperhadapkan melihat secara realitas, secara duniawi bahwa kita memang harus melalui proses yang pahit. Jadi harus berani. Nah ketika kita berani, kita beraninya bukan hanya berani mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita melibatkan Tuhan di dalam itu. Melalui proses kemo, melalui proses operasi, itu sangat mengerikan dan menakutkan dan menyakitkan. Tapi aku bisa berada saat ini di sini, adik-adik, teman-teman semua, itu bukan kuat gagahku atau bukan karena aku baik, jadi aku mendapatkan bonus hidup, tidak. Hanya semata-mata anugerah Tuhan. Tapi bagaimana aku bisa melaluinya bersama Tuhan, itu adalah hasil dari aku memberikan diriku, melibatkan diriku dalam suatu lingkungan yang sehat, mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sekali lagi aku mau mengajak dan menghimbau semua adik-adik remaja, ini kalian hebat, kita sudah punya wadah. Ayo kita gunakan dari masa muda kita karena kita nggak tahu kapan tantangan terbesar itu akan muncul. Nah saat tantangan terbesar itu muncul, yakin dan percaya firman Tuhan itu hidup dan dia sendiri yang akan menyelamatkan kita dan membantu kita dari tantangan itu. Begitu Ara. Amin, oke. Pengalaman yang luar biasa banget ya dari Kak Yanti teman-teman. Dimana ada tantangan terbesar yang dialami oleh Kak Yanti yaitu penyakit yang pada saat itu diderita oleh Kak Yanti. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu anak-anaknya, Tuhan tahu domba-dombanya ya teman-teman. Kak Yanti gak bakalan dibiarin sendiri sama Tuhan. Justru pada saat Kak Yanti berada di tantangan terbesar pada saat itu Tuhan justru menyuruh Kak Yanti untuk tetap tenang. Tuhan menyuruh Kak Yanti untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bilang kalau dari cerita Kak Yanti disuruh untuk diam. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk Kak Yanti. Biarkan semua pikiran Kak Yanti rileks dan Tuhan yang akan bekerja untuk Kak Yanti. Dan itu yang kuasa yang luar biasa banget ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan tantangan yang besar, yakinlah bahwa tantangan yang kita terima itu gak bakalan melebihi kekuatan kita teman-teman. Itu juga udah tertulis di Alkitab ya. Dan itu yang dipercaya juga oleh Kak Yanti sehingga akhirnya Kak Yanti bisa lepas dari tantangan yang pada saat itu dialami oleh Kak Yanti teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau tanya ke Kak Lulu deh Kak. Kira-kira kekurangan atau tantangan terbesar apa sih yang pernah Kak Lulu alami selama hidup? Selama hidup? Ya kapanpun lah. Kalau misalnya dari aku, mungkin aku akan fokus pada tantangan terbesar aku ya pada saat aku menjalankan kepengurusan ya. Nah, simple sih sebenarnya kalau misalnya tantangan aku tuh, tapi menurut aku ini simple tapi berarti, yaitu manajemen waktu. Kalau misalnya dari sini, manajemen waktu itu adalah hal yang gak kita sadari, hal itu kecil, tapi ketika kita nggak
mengembangkan manajemen waktu itu dengan baik, itu akan berdampak ke seluruh kehidupan kita. Itu bisa jadi ketika kita tidak manajemen waktu dengan baik di pelayanan, itu bakal berdampak di sekolah, pendidikan, pekerjaan, keluarga, orang tua, dan relasi kita. Nah dari situ terkadang kan ketika aku menjabat jadi ketua remaja itu, aku juga diselingi dengan memimpin suatu organisasi di sekolah dan memimpin juga suatu program kerja persekutuan rohani di sekolah. Nah dari situ itu pasti dihadapkan dengan namanya manajemen waktu, banyak rapat, belum lagi tugas, terus banyak yang harus dihadapi, banyak yang harus ditemuin. Nah dari situ Tuhan mau aku untuk belajar tentang bagaimana aku bisa memprioritaskan antara satu dengan yang lain gitu. Salah satu contohnya ketika kita mau pelayanan, terus kita dihadapkan dengan rapat yang ini juga. Nah dari situ kita harus pilih mana sih yang lebih kita prioritaskan terlebih dahulu. Di situ juga kalau misalnya kita bingung, pasti yang paling utama adalah berdoa gitu. Dari manajemen waktu ini, kalau misalnya kita udah bisa memanajemen waktu dengan baik, aku percaya banget pasti nanti ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan prioritas waktu, kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menghadapinya. Oke, ini juga pengalaman yang menurut aku setuju banget ya, dan pasti relate lah sama kakak abang narasumber yang lain juga ya. Dimana salah satu tantangannya itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur waktu kita atau memanajemen waktu kita. Kalau dari pengalaman Kak Lulu, benar banget ya, kita pasti pernah mengalami yang namanya kebingungan teman-teman. Kita bingung mengatur prioritas kita, skala prioritas kita, bagian mana sih yang seharusnya kita pilih, bagian mana yang harusnya kita kerjakan terlebih dahulu teman-teman. Dan itu bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa teman-teman. Karena ketika kita sudah berhasil nih, kita sudah sampai di titik puncak ketika kita berhasil untuk memanajemen waktu, kita jadinya bisa menyelesaikan segala pekerjaan kita bisa menyelesaikan prioritas kita dengan baik. Dan kalau lu juga sempat mention ya bahwa dengan memanajemen waktu dengan baik, itu tuh bisa sangat membantu mulai dari bagian pendidikan, pekerjaan, atau mungkin kegiatan yang simple sekalipun pun membutuhkan manajemen waktu yang baik begitu ya teman-teman. Oke, nah kita kan dari tadi udah bahas tentang pengurus kita pada saat kita menjalani kepengurusan ini ya teman-teman. Nah sekarang aku mau kita untuk kilas balik lagi nih buat kembali ke awal. Pada saat kakak abang di sini memutuskan untuk menjadi pengurus gitu loh. Nah aku mau tanya ke Bang Joshua deh Bang, aku mau tanya ke Bang Joshua dulu nih Bang. Jadi pada saat nih Bang Joshua akhirnya menerima untuk menjadi pengurus remaja, apakah sebenarnya Bang Joshua itu sudah siap secara rohani? Kalau jawabannya siap secara rohani sih kayaknya enggak ya. Aku yakin juga sedikit lah, mungkin ada cuman sedikit yang benar-benar udah siap secara rohani mengambil pelayanan. Soalnya apa? Soalnya untuk ngambil pelayanan ini butuh apa ya? Bukan butuh kesiapan doang gitu loh. Bukan butuh maksudnya kesiapan waktu, kesiapan apa ya, tapi kesiapan iman. Soalnya benar kata Kayanti tadi, kalau udah jawab ya itu udah komitmen. Itu udah nggak main-main. Kalian bertanggung jawab atas 300 jiwa remaja dan pertumbuhan rohani mereka gitu loh. Ini udah bukan main-main gitu loh. Jadi kalau ditanyanya secara rohani, apa maksudnya secara iman siap atau enggak? Mungkin gara-gara aku ada background dari keluarga yang keluarga Sinto juga kali ya. Jadi aku nanya-nanya juga, "Pah, iya emang Sinto Syotang." Jadi aku nanya kayak, "Pah, gimana sih kayak persiapan jadi pengurus?" Bapak cuma jawabnya, "Ya gitulah." Apa maksudnya kan? Cuman dari kata ya gitulah sebenarnya aku nangkapnya kayak ya udah jadi diri kamu aja gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak nggak ada yang perlu disiapin, soalnya kamu dipilih Tuhan tuh dari ini kamu. Jadi ibaratnya kayak kita masuk apa ya ibaratnya. Jadi kayak kita ngelakuin itu, Tuhan milih kita tuh dari kita yang sekarang, bukan dari kita yang udah di-expect Tuhan bakal ini. Soalnya kita bakal bertumbuh juga, kayak kata Rudy yang tadi bilang kan, kita bakal bertumbuh juga di sini. Jadi kalau siap secara utuh kayaknya enggak. Cuman kayak
ada kemauan untuk siap. Nah itu beda tuh. Jadi kesiapan sama kemauan untuk siap tuh beda. Jadi aku lebih ada kemauan untuk siap daripada kesiapan di saat itu. Oke, nah teman-teman kalau kita dengar cerita dari Bang Joshua ya, ternyata Bang Joshua sendiri pun belum merasa pada saat itu bahwa dirinya sudah siap secara rohani, teman-teman. Tapi justru yang mau di-highlight dari pengalamannya Bang Joshua adalah bukan kesiapannya dia untuk menjadi 100% atau sempurna siap secara rohani, tapi kemauan Bang Joshua sendiri ya untuk siap secara rohani gitu teman-teman. Dan ini juga sebagai bukti ya teman-teman bagi teman-teman remaja yang mungkin ingin join atau ingin bergabung gitu loh. Kalau misalnya teman-teman masih takut, masih merasa bahwa dirinya kurang gitu untuk siap secara rohani, teman-teman gak perlu takut karena justru ketika teman-teman join nih ke pengurusan remaja, justru disitulah akhirnya kesiapan secara rohani itu dibentuk, bisa bertumbuh. ayo gitu kan, jadinya bisa berguna gitu loh, jadinya bisa bertumbuh dalam diri masing-masing, berbuah dan bisa disebarkan ke sekitar teman-teman juga. Sekarang aku mau dengerin dari pengalamannya siapa ya? Kalulu lagi deh Kak, aku mau dengerin pengalamannya dari Kalulu nih. Apalagi buat Kalulu sendiri yang pengalaman menjadi pengurus remajanya langsung jadi ketua gitu loh. Apakah ketika menjadi ketua remaja, Kalulu nih sebenarnya udah secara rohani tuh sudah siap gitu loh secara rohani? Menurut Tara udah siap belum? Kalau misalnya aku ya jawabannya sama sih kayak Joshua, pasti enggak. Apalagi pada saat itu ya aku masih SMA, masih muda banget lah maksudnya untuk dibilang siap secara rohani. Tapi kalau misalnya aku mention seperti yang dibilang sama Joshua di awal, kita tuh ke gereja ibarat ke rumah sakit. Kita tuh punya iman yang nantinya akan dibentuk. Dan Tuhan itu nggak pernah yang namanya mengharapkan kita datang ke Tuhan dengan keadaan kita udah siap secara iman. Kita udah berdoa terus, kita udah paham tentang Alkitab, kita paham tentang karyanya Tuhan. Tapi Tuhan tuh mau ketika kita datang, kita itu mau memberikan hati kita kepada Tuhan untuk dibentuk imannya gitu. Nah dari remaja ini bener banget yang dibilang sama Bang Joshua tadi, itu aku mau dipersiapkan imannya oleh Tuhan, makanya aku berkenan untuk join di kepengurusan ini. Dan dari sini hal-hal kecil yang sebenarnya kayak tadi yang aku mention, manajemen waktu, dari persiapan, bagaimana kita berelasi, kita dihadapkan dengan banyak orang, banyak pemikiran, kita harus jadi sabar. Itu salah satu pelajaran iman. Kita sabar menghadapi beberapa teman-teman yang mungkin gak sevisi dengan kita menghadapi berbagai macam karakter. Ketika kita lelah, ketika kita gak tahu harus ngapain, dari situ Tuhan membimbing kita untuk kita boleh dipersiapkan imannya gitu. Oke, jadi sama ya teman-teman kayak Bang Joshua juga kurang lebih ya. Kalau lu ketika menjadi ketua remaja pun belum siap juga, belum 100% belum sempurna siap secara rohani teman-teman. Masih membutuhkan bimbingan gitu loh untuk siap secara rohani. Dan aku yakin kalau lu pun merasakan hal yang sama seperti Bang Joshua, yaitu yang membuat kalau lu akhirnya memutuskan buat join kepengurusan remaja adalah karena kemauan kalau lu untuk menyiapkan dirinya secara rohani gitu teman-teman. Dan benar juga yang disampaikan sama Kalulu dan Bang Joshua juga tadi juga pertama kali mention, dimana sebenarnya ketika kita mau join ke gereja itu gereja itu bagaikan rumah sakit gitu loh bagi kita yang memang fungsinya adalah untuk membantu gitu, meningkatkan atau menumbuhkan jiwa-jiwa iman kita kepada Tuhan. Jadi justru kita ke gereja itu karena kita butuh Tuhan gitu loh. Bukan karena kita sudah sempurna, kita sudah siap secara rohani gitu loh teman-teman. Jadi jangan takut, ayo. Oke, nah udah banyak banget ya benar-benar pengalaman yang luar biasa banget dari Kalulu dan juga Bang Joshua mengenai hal-hal kesiapan mereka secara rohani ketika join di pengurus remaja. Dan tentunya ya teman-teman, kita kalau ngomongin suatu kepengurusan pasti nggak bakalan jauh-jauh dari yang namanya komunikasi teman-teman. Dan komunikasi ini, komunikasi dalam tim itu nggak mungkin bisa terlepas dari yang namanya perbedaan pendapat nih teman-teman. Jadi sekarang aku mau nanya kepada Bang Rudi dulu deh Bang. Aku mau nanya ke Bang Rudi.
Kira-kira pernah nggak sih Bang mengalami yang namanya perbedaan pendapat dalam tim dan gimana sih cara Bang Rudi itu mengatasi perbedaan pendapat itu? Perbedaan pendapat mah pasti ada ya, gitu kan di semua tim, di semua tim di ya ya setiap tim itu pasti punya perbedaan pendapat karena kan isi kepala kita itu kan beda-beda ya, isi pendapat, isi perasaan, isi pikiran kan berbeda-beda. Ya di situ kan Pak itulah tantangannya gitu kan dalam kita menyatukan sebuah tujuan untuk untuk menuju sesuatu pelayanan gitu kan. Kalau secara ego mungkin ya akhirnya pada keras-kerasan gitu kan, ide gue tolong dipakai, ide gue lebih baik, ide gue begini, baiknya begini, baiknya begitu. Nah itu udah pasti, itu pasti ada gitu kan. Cuma balik lagi kalau kita terus-terusan begitu, nah itu kan nggak bakalan tujuan kita itu jalan, yang adanya perpecahan karena tidak satu jalan begitu kan. Aku tuh mencoba untuk menghadapinya itu biasanya kalau nggak tanya ke tim sesamaku, satu tim kecil dulu gitu kan. Kalau dulu aku di kepengurusan tim kecil dulu, di Pubdok dulu, atau kalau di BPH aku sebagai ketua itu aku tanya BPH-nya dulu, itu yang paling awal aku tanya gitu kan. Atau kalau sekarang pendampingnya dulu aku tanya begitu kan, bagaimana pandangannya tentang satu tujuan ini gitu kan. Dan saling terbuka gitu kan. Dan kalau memang itu pendapat orang lain yang itu lebih baik, ya kita ikutin begitu kan. Dan aku juga tadi mau setuju juga sama Kak Marianti, kalaupun kita meninggikan ego kita itu kan tujuan kita itu nggak jalan. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita diam, kita ikut maunya Tuhan gitu kan, Tuhan itu akan bekerja, bahkan untuk memuliakan namanya itu Tuhan juga akan membantu kita loh begitu kan. Tuhan akan membantu kita biar pelayanan kita itu dapat memuliakan namanya begitu kan. Itu sih menurutku. Oke, jadi udah pasti ya teman-teman, kalau dari pengalaman Bang Rudi perbedaan pendapat itu pasti terjadi gitu loh. Apalagi bekerja dalam suatu tim, perbedaan pendapat itu sangat lumrah, sangat lazim terjadi. Yang menjadi poin highlightnya di sini adalah sebenarnya bukan perbedaan pendapatnya, tapi bagaimana caranya masing-masing dari anggota tim itu bisa open minded, bisa melakukan yang namanya keterbukaan, sehingga nantinya pendapat yang diberikan itu bisa punya satu pendapat yang menjerumuskan dan akhirnya menjadi poin yang dibutuhkan gitu loh untuk menciptakan suatu hal, bisa suatu program ataupun suatu kebijakan nanti lainnya. Dan kalau dari ceritanya Bang Rudi juga ya, kita mau juga sesuai juga sama yang Kak Yanti bilang, kita mau supaya tiap pendapat yang kita sampaikan, pendapat yang kita dapatkan itu biarkan Tuhan juga yang ikut bekerja dalam setiap laku kita gitu teman-teman. Kita biarkan Tuhan yang mengatur jalannya, kita biarkan Tuhan yang mengatur arah dari apa yang mau kita buat gitu teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau lanjut ke Kak Yanti deh Kak. Kira-kira pernah gak sih Kak mengalami yang namanya perbedaan pendapat nih, terus gimana sih cara Kak Yanti ngatasinnya? Pernah. Semua kita manusia dalam hidup, dalam keluarga aja ya, ada perbedaan pendapat. Satu hal dari pengalaman aku disembuhkan Tuhan di 2024 itu yang aku pelajari adalah bahwa semua manusia itu Tuhan ciptakan sesuai dengan image-nya. Image-nya Tuhan itu apa sih? Adalah seorang yang pengasih. Adalah seorang yang selalu memiliki inisiasi baik. Nah, jadi Kak Yanti dulu mungkin saat perbedaan pendapat bawaannya ngambek gitu ya. Tapi setelah lebih diajak Tuhan dalam proses hidup, terkhususnya setelah sembuh dari sakit kanker itu, Kak Yanti jadi melihat semua manusia ini tidak ada musuh gitu loh. Semua manusia itu baik, semuanya baik karena Tuhan saya itu baik
gitu. Jadi mungkin saja yang membuat perbedaan pendapat itu adalah latar belakang pendidikannya, latar belakang teman bergaulnya. Kan kata Tuhan kita harus memilih teman ya, karena pergaulan pertemanan yang sehat, apa tuh istilahnya? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Nah, jadi kita harus memilih pergaulan yang baik dong, biar kita tetap menjadi orang baik. Nah, sekali lagi kayak Yanti mau bilang, adik-adik remaja yang di luar sana, ayo gabung, ayo, gabung ke dalam kegiatan remaja HKBP Tanjung Priuk. Karena di sini adalah lingkungan yang baik untuk kita sama-sama bertumbuh, gitu. Jadi tadi mengarah ke pertanyaannya Ara, bagaimana cara menghadapinya, itu tadi Dek. Kak Yanti sekarang berpikir semua manusia itu memiliki tujuan yang baik. Bagaimana kita merespon adalah dengan cara yang baik gitu ya, dengan bahasa yang baik. Nah, dicoba deh, ketika kita berhadapan dengan siapapun, kalau kita memiliki pemikiran yang baik, itu pasti akan menghasilkan ide-ide yang baik nantinya. Tadinya mau berantem, nggak jadi berantem. Ya, karena anak Tuhan itu Tuhan utus ke dalam dunia ini, Tuhan ada di dalam dunia ini, itu untuk membawa perdamaian, bukan perpecahan. Jadi, kalau ada suatu kondisi di mana perbedaan pendapat, kita coba mengontrol diri kita untuk berpikir apa yang baik, karena semua orang itu tujuannya adalah pasti baik gitu. Meskipun packagingnya seolah-olah jahat ya, tapi jangan juga kita menjadi seorang yang naif. Ya dia baik, padahal orang itu ngajak kita ngerokok misalnya, ngajak kita narkoba misalnya, aruan ibadah, ngajak kita malah main ke mall misalnya ya. Nah kita kan diberikan akal budi ya. Nah enggak juga karena Kak Yanti bilang, iya Kak Yanti bilang untuk menghadapi suatu perbedaan kita harus berpikir semua orang baik. Jadi kita diajak nakal, kita ya itu baik gitu ya, itu namanya bodoh ya kan. Jadi kita harus pintar-pintar. Bagaimana caranya kita bisa pintar dan menghadapi segala sesuatu? Salah satunya adalah perbedaan pendapat, dekat saja dengan Tuhan. Dia pasti akan menunjukkan sama kita apa yang baik itu gitu Ra. Oke, sama ya pengalamannya ya. Pasti perbedaan pendapat itu selalu ada dan gak mungkin luput lah teman-teman. Tadi kalau Kak Yanti juga cerita, keluarganya pun keluarga kita bukan keluarga Kak Yanti doang ya, pasti pernah mengalami yang namanya perbedaan pendapat. Apalagi di kepengurusan gitu loh, pasti pernah banget terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Tapi gimana cara ngatasinnya? Kak Yanti sendiri cara mengatasinya adalah dengan berserah kembali kepada Tuhan. Tadi ya balik lagi ya, biarkan Tuhan membiarkan kita gitu loh. Biarkan Tuhan yang memberikan kita jawaban apa yang baik bagi kita gitu. Sorry Ra, satu lagi kuncinya. Jadi pendengar dulu, pendengar yang baik, baru kita bisa merespon dengan baik. Gitu Ra. Oke, menjadi pendengar yang baik sehingga kita bisa merespon yang baik juga ya. Gitu teman-teman. Benar-benar pengalaman yang luar biasa banget ya teman-teman. Dan itu merupakan cara yang bijak teman-teman buat mengatasi yang namanya perbedaan pendapat. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang aku mau kita bahas buat di luar kepengurusan dulu kali ya. Kita mau sama-sama lihat bagaimana nih keadaan keliling sekitar kita, bagaimana anak-anak remaja di sekitar kita itu biasanya berlaku gitu loh teman-teman. Saat ini kita sama-sama tahu banyak remaja HKBP ya teman-teman, itu yang lebih menyukai atau banyak yang lebih senang beribadah di ibadah karismatik dibandingkan di HKBP. Nah menurut tanggapan kakak abang nih, gimana sih menurut tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Boleh dari Bang Joshua dulu deh. Aku sebenarnya rada ada moderat ke sini ya, soalnya ini di luar apa yang mereka khotbahkan atau apa. Ini kita pure ngomong tata ibadah ya, berarti karismatik. Berarti yang lebih ke loncat-loncat, tepuk tangan gitu ya. Kalau dari aku sih, jujur aku bukan tipe yang apa-apa nge-condemn, oh ini jelek. Soalnya menurut aku tuh makanya aku juga tipe orang yang ngelihat denominasi Protestan tuh banyak banget, ada Calvinis, Lutheran, apa segala macam. Ribet. Kalau arahnya ke Tuhan Yesus, akar kekristenan kan Yesus adalah Tuhan. Itu kan. Kalau mengakarnya ke situ dan kelihatan, oh Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Selesai.
Aku nggak mau HKBP, HKI mau GBKP apa sih itu. Kalau itu menurut kalian mengantarkan kalian ke Tuhan Yesus, kalian melihat kan kalau kata Kayati tadi rupa, kalian melihat diri kalian, ih kok ada bayangan Tuhan Yesus di gua kalau ketika gua beribadah. Kalau kalian udah ngerasa kayak gitu, it's okay. Ini soalnya aku bukan tipe-tipe yang kayak keras banget. Oh enggak, ini karismatik. Kan kalau mereka kan Daud aja loncat-loncat memuji Tuhan. Itu sebenarnya aku gimana ya? Soalnya di Alkitab tuh ada deskriptif, ada preskriptif. Konteks, itulah pentingnya baca Alkitab, konteks. Daud juga membunuh musuh-musuhnya. Apakah kita harus membunuh musuh-musuhnya? Kan itu deskripsi kan. Itu cuma menjelaskan kalau Daud memuji Tuhan dengan meloncat-loncat dan main kecapi gitu. Itu tuh hal-hal kayak gitu yang aku sebenarnya rada kasihan ya. Soalnya kalau kita kan soalnya kayak kita melihat itu jelek, ini bagus. Itu tuh sebenarnya nggak ada. Kalau emang arahnya ke Tuhan Yesus, kalau dari aku pribadi, it's okay kalau dari aku. Terus kalau menurut aku juga apa sih yang bikin gak menarik HKBP ini gitu loh. Ngerti kan? Maksudnya apa sih kenapa pindah gitu loh. Sedangkan kalau kita telusurin lagi, lagu Buku Ende tuh enak-enak. Jujur kalau dari aku ya. Yang gak enak apa? Soalnya kedengerannya tuh, soalnya kalau Buku Ende atau buku-buku Bible itu rata-rata tuh dibuatnya tahun 90-an sama 80-an. Dimana mereka cuma punya pipe organ, gak ada tuh drum, gak ada tuh. Jadi mereka tuh bener-bener khusyuk gitu loh. Dan itu juga mengarahnya bagus. Kalau menurut aku bagus. Soalnya yang namanya instrumental itu mengantarkan jemaat kepada Tuhan. Jadi yang harusnya lebih terdengar itu suara jemaat gitu loh. Bukan instrumennya gitu kan. Jadi makanya aku sebenarnya kalau hal-hal kayak gini itu balik lagi ya. Soalnya cuman aku pengen nge-challenge lah teman-teman remaja. Coba kalian tanya ke diri sendiri, kenapa ya gue lebih suka karismatik daripada HKBP gitu loh. Sedangkan kalau HKBP, coba ini maaf aku bukannya mau nyerang apa, cuman kalau HKBP itu tertata banget dari votum lagu, terus pengakuan dosa lagu, pengakuan iman rasuli lagu, itu tuh tertata banget, itu tuh ada meaningnya. Itu altar berapa langkah ke atas, berapa langkah turun itu ada meaningnya. Ini tangga itu ada meaningnya, semuanya ada meaningnya di HKBP. Makanya itu yang aku respect banget dari HKBP. Adat kita tuh kuat banget gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini yang aku nge-encourage teman-teman remaja buat pikirin lagi. Gue kenapa lebih suka karismatik ya? Apakah emang pure dari lagunya? Atau ada stigma-stigma lain? Atau ada apa? Jadi kalian coba gali lagi di dalam diri sendiri, nanya kenapa ya gue lebih suka yang lain daripada HKBP gitu. Tapi it's okay, kayak yang aku bilang tadi, selagi mengarahnya ke Tuhan Yesus, aku dukung aja. Oke, that simple ya teman-teman, that simple. Kalau misalnya Bang Joshua sendiri, yang penting sebenarnya tujuannya itu satu ya teman-teman, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin di luar dari tata ibadah yang dimention sama Bang Joshua, tapi keinginan Bang Joshua bagi teman-teman remaja yang mungkin lebih menyenangi, lebih menyukai ibadah di karismatik, itu adalah kerinduannya untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak melenceng dari apa yang seharusnya apa yang sudah diajarkan di Alkitab. Dan mungkin ini juga menjadi penjelasan yang reflektif juga buat teman-teman remaja yang mungkin mendengarkan. Ini bisa bertanya juga kepada diri sendiri ya, kalau sesuai dari pertanyaan Bang Joshua, kira-kira alasan kenapa kalian lebih menyukai ibadah di karismatik itu mengapa sih? Padahal kalau tadi kita dengar juga penjelasan Bang Joshua, setiap bagian dari HKBP itu sudah tertata rapi dan punya maknanya tersendiri, seperti tata ibadah dan juga mungkin layout dari gerejanya itu sendiri, tempat untuk memuji Tuhan. Oke, nah itu dia teman-teman pandangan dari Bang Joshua mengenai teman-teman remaja yang lebih menyukai ibadah karismatik. Nah sekarang aku mau dengar dong pendapat dari Bang Rudi deh Bang. Pendapat dari Bang Rudi gimana nih Bang? Mengenai teman-teman remaja yang mungkin lebih menyukai beribadah di gereja karismatik. Untuk teman-teman remaja yang lebih senang beribadah di luar itu tidak masalah sebenarnya. Itu kan selagi kayak benar yang dibilang Joshua, kalau selagi itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, ya sudah itu pilihannya. Di Alkitab juga kan banyak
banyak cara berekspresi untuk memuliakan nama Tuhan. Ada yang dia khusyuk, ada dia yang melompat-lompat, menari-nari gitu kan. Itu juga yang diekspresikan sama teman-teman remaja kita sekarang gitu kan. Kalau mereka merasa lebih nyaman untuk yang berekspresi gitu kan dengan lompat-lompat, bertepuk tangan begitu kan, ya sudah, itu pilihannya ada di karismatik atau di gereja-gereja yang di luar kita begitu kan. Tapi kalau untuk teman-teman yang ada yang lebih memilih ibadah yang khusyuk gitu kan, yang instrumental, yang instrumennya lebih kena nusuk ke dalam gitu kan, yang menggugah jiwa kita, ya bolehlah kita ke gereja kita ini. Bener juga tadi yang dibilang Joshua, kalau tata ibadah kita itu semua urutannya dari awal sampai doa berkat itu ada tujuannya masing-masing, bukan yang semata-mata ini buat itu gitu kan. Dan juga pertanyaan ini juga sebenarnya untuk PR bagi kita bersama begitu kan. Apa sih yang membuat teman-teman itu lebih nyaman ada di luar begitu kan. Untuk kita sebagai pengurus atau PR juga untuk gereja begitu. Bagaimana teman-teman remaja kita itu bisa nyaman, bisa nyaman, bisa lebih tertarik dengan ibadah kita, ibadah HKBP begitu. Terus juga bagaimana caranya kita itu lebih welcome antara adat. Gereja kita kan kental juga terhadap adatnya begitu kan. Bagaimana itu bisa sejalan dengan pemikiran anak Gen Z kita itu begitu. Oke Bang Rudi, kurang lebih punya pendapat yang sama juga ya seperti Bang Joshua ya. Mungkin gak ada masalah lah ya dengan teman-teman yang mungkin cara mengekspresikan puji-pujiannya kepada Tuhan seperti itu dengan cara melompat-lompat atau bertepuk tangan dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi yang diinginkan oleh Bang Rudi, Bang Joshua, dan aku yakin kayak tidak juga Kak Lulu adalah keinginan buat remaja yang mungkin menyenangi ibadah di karismatik itu tetap orientasinya, fokus utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Gimana pun cara mereka berekspresi, gimana pun cara mereka menuangkan ibadah mereka kepada Tuhan, biarlah itu menjadi bagian dari mereka sendiri gitu loh. Tapi yang kita mau adalah supaya tujuan mereka itu semuanya, apa yang mereka tuangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menurutku juga ya, kalau pandanganku, sebenarnya di HKBP ini juga seru kok. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi kalau misalnya kalian join pengurus remaja, banyak banget program-program yang menarik, kebaktian bulanan, training worship leader, training song leader, training pemusik. Betul banget. Banyak banget vokal group, ada panitia, seksi, jadi bagian manapun, banyak banget event-event yang menarik, yang pastinya menunggu teman-teman buat ikut melayani dalam remaja gitu loh. Jadi HKBP ini tuh nggak apa ya bilangnya ya, nggak sekaku ya, nggak sekaku yang kalian kira. Banyak kok acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang menarik banget. Jadi nggak usah tunggu lama lagi ya teman-teman, join aja langsung ke pengurusan remaja. Oke, nah tapi nih Kak, Abang, aku yakin sebenarnya di antara teman-teman remaja itu tuh udah ada yang sebenarnya punya hati, punya kerinduan buat ikut melayani nih, menjadi bagian dari pengurus remaja. Tapi seringkali ada faktor dari luar gitu loh yang menghalangi mereka untuk bisa join ke pengurusan remaja. Jadi pertanyaan aku nih buat, karena ini aku masuknya ke orang tua, jadi aku mau langsung nanya aja deh ke Kak Yanti nih sebagai yang punya 2 remaja ya saat ini ya. In case nih Kak, kalau misalnya ada teman-teman remaja yang berkeinginan untuk menjadi pengurus remaja, tapi nggak dapat support atau nggak dapat dukungan dari keluarga, kira-kira gimana sih tanggapan Kakak, gimana sih menurut Kakak cara menghadapi itu gitu? Oke, Kak Yanti dulu juga nggak disetujui ikut kur sama Bapak Kak Yanti, sama Mama Kak Yanti. Karena apa? Karena selesai latihan kur itu malam. Tapi Kak Yanti mau tunjukin sama orang tua Kak Yanti punya talenta, dan Kak Yanti mau tunjukin sama mereka bahwa saya bertanggung jawab terhadap waktu saya. Satu hal, cara bertanggung jawabnya apa? Tugas saya di rumah tidak akan pernah saya lewatkan. Jadi prioritas saya adalah tugas saya di rumah. Tugas saya di rumah waktu itu adalah ngepel dan nyuci piring. Itu pasti akan saya lakukan dan akan saya selesaikan. Itu satu. Kedua, mengenai transport. Ya,
mengenai transport itu dulu saya mengajar bahasa Inggris itu saya nabung, Ra. Saya nabung, jadi saya tidak pernah untuk ongkos ke gereja ini saya minta dari papa mama saya, nggak pernah. Saya menggunakan, saya jalan kaki, pulang pergi, mau pergi latihan saya jalan kaki, mau pulang latihan saya jalan kaki. Nah, saya mau tunjukin dari situ apa? Saya mau tunjukin nih bahwa kepada orang tua saya bahwa saya komitmen. Saya tidak akan mengeluh atas pilihan saya untuk melayani Tuhan melalui kur di gereja ini. Nah, sampai satu saat waktu itu ada Natal, orang tua saya datang, saya bernyanyi waktu itu dan ternyata mereka bangga. Jadi kalau ada pertanyaannya faktor eksternalnya itu adalah orang tua, adik-adik, teman-teman semua, adik-adik remaja, kalau misalkan kita sudah memiliki panggilan itu, kita komitmen, kita mau tunjukin sama orang tua kita berubah jadi anak yang baik, kita berubah menjadi anak yang bertanggung jawab, kita berubah dan kita tunjukkan hasilnya yaitu ya orang tua kita ketika ada acara dia melihat, oh iya anak gue terlibat ya dalam acara ini, oh iya ternyata ada ya hasilnya bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh orang tua bahwa anaknya melayani di gereja. Dan poin-poin itu secara lambat laun orang tua itu hatinya akan lembut. Karena si anak ini juga bertanggung jawab di rumah, dia juga bertanggung jawab di luar. Nah, kita sebagai pelayan Tuhan ya, dari kita masih muda ya, kita jangan jadi membentuk diri kita menjadi manusia yang bersandiwara. Tahu nggak sandiwara, Ra? Tahu nggak sandiwara? Sandiwara itu kan berbeda ya. Di dalam dan di luar yang dilihat orang-orang baik. Tapi di dalam keluarga kita sendiri kita menjadi anak yang pembangkang, tukang ngelawan, tidak bertanggung jawab, ya. Jangan seperti itu. Tunjukkanlah bahwa kita memang benar-benar berkomitmen terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita udah berkomitmen, kita berdoa minta tolong Tuhan, tolong lembutkan hati orang tua saya. Kita berdoa, pasti dengan cara yang ajaib Tuhan akan mengubahkan hati orang tua kita menjadi yang tadinya tidak mendukung menjadi sangat mendukung gitu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang apapun kita bisa minta sama dia, apapun ya. Tapi ingat keputusannya itu ada di tangan Tuhan. Kalau ternyata apa yang kita minta itu menjadikan kita manusia jahat, menjadikan kita jauh dari Tuhan, ya otomatis tidak akan dikasih dong, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan apa yang kita minta itu menurut Tuhan itu baik, ya pasti akan diberikan sama dia. Misalnya kayak tadi, Tuhan saya komitmen nih, saya pengen ikut banget jadi pengurus remaja ya, atau ikut aktif keanggotaan di remaja gitu, kegiatan-kegiatan remaja. Terus kita berdoa nih sama Tuhan, tolong dong Tuhan, papa saya nih galak banget atau mama saya nih kaku banget gitu ya. Secara ajaib, entah bagaimana caranya Tuhan akan mengubahkan mereka. Tapi kita harus tunjukin dulu tadi komitmen kita, tanggung jawab kita, perubahan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Gitu Ra. Oke, nah berarti kalau dari Kak Marianti, aku setuju banget sih. Kak Marianti bilang kalau sebenarnya yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan itu adalah diri kita sendiri teman-teman. Kemauan kita untuk ikut melayani gitu loh. Ketika kita sudah memiliki panggilan, kita sudah memiliki kerinduan yang luar biasa, kita harus komitmen sama Tuhan. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil, misalnya tadi kalau Kak Yanti bisa berdoa ya Kak, bisa minta pertolongan dari Tuhan. Kira-kira gimana caranya untuk supaya orang tua kita yang merupakan faktor eksternal ini bisa memberikan hatinya, membiarkan kita untuk ikut aktif melayani dalam gereja. Atau bisa juga ya teman-teman, kalau dari cerita Kak Yanti juga kita bisa dari hal-hal kecil kita bisa ikut melayani, tapi kita jangan sampai melupakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, misalnya di rumah. Kayak kalau Kak Yanti tadi ada tugas-tugas di rumah, Kak Yanti berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan keduanya, yaitu melayani dan juga menyelesaikan tugas di rumah. Selain itu juga Kak Yanti berdasarkan pengalaman Kak Yanti juga berusaha untuk gimana caranya nih supaya tidak membebankan orang tua untuk masalah transportasi begitu ya. Jadi Kak Yanti sampai memutuskan, Kak Yanti menunjukkan benar-benar komitmen yang luar biasa kepada orang tuanya bahwa Kak Yanti itu benar-benar ingin melayani. Sampai akhirnya
Kak Yanti bisa tampil pada event di ibadah dan puji Tuhannya orang tua Kak Yanti pun ikut senang gitu, ikut bangga dengan apa yang dialami oleh Kak Yanti. Dan ini merupakan pengalaman yang bisa dicontoh, pengalaman yang luar biasa juga bagi teman-teman remaja yang mungkin merasa dirinya masih tertahan oleh faktor orang tua gitu. Teman-teman bisa banget mulai dengan meyakinkan diri bahwa teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan antara pekerjaan rumah dan juga pekerjaan yang ada di pelayanan gitu, pekerjaan di gereja. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah memiliki keinginan yang kuat untuk ikut melayani, pasti Tuhan akan memberikan jalan bagi teman-teman. Gak bakalan tertutupi gitu teman-teman. Oke, nah sekarang aku mau tanya ke Kak Lulu deh Kak. Buat Kak Lulu sendiri, gimana sih Kak tanggapan Kakak mengenai keinginan remaja yang mungkin ingin join kepengurusan tapi tertahan oleh orang tua? Kalau dari aku pribadi, jujur sebenarnya pendapat aku tuh jawaban aku kurang lebih sama seperti Kak Yanti. Tapi kalau misalnya kita bedah di awal dulu, kenapa sih orang tua itu mungkin ada yang melarang anaknya untuk ikut dalam kepengurusan? Salah satu faktornya itu pasti mereka khawatir. Itu adalah suatu bentuk kepedulian dari orang tua terhadap anaknya. Mungkin orang tua tuh khawatir nanti anaknya akan lelah, mungkin dalam sekolahnya dia jadi nggak fokus karena mungkin orang tuanya Kak Yanti takut kalau misalnya Kak Yanti pulang kemalaman setelah kur itu mungkin takut nanti ketika di sekolah jadi nggak fokus atau tidur malamnya terganggu atau mungkin ada tugas-tugas yang belum selesai dan segala macamnya itu. Nah dari situ kita boleh tahu kalau misalnya cara yang paling baik memang untuk ngambil izin dari orang tua itu adalah ngambil hatinya orang tua juga. Tapi nggak semena-mena tentang itu aja, itu kita bertanggung jawab sama apa yang akan kita ambil nanti. Nah kita mau menunjukkan tanggung jawab itu kepada orang tua. Salah satu contohnya kalau Kak Yanti tadi mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah dulu. Kita harus memastikan kalau misalnya pendidikan kita, tugas-tugas yang di sekolah apapun yang harus kita lakukan, kita sudah memprioritaskan itu terlebih dahulu sebelum akhirnya kita pergi keluar dari rumah untuk melayani begitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menunjukkan seperti itu, pasti orang tua akan paham bahwa oh iya anak saya punya kemampuan untuk bertanggung jawab akan apa yang dia ambil. Dan menurut aku pelayanan itu adalah salah satu wadah kita untuk berkembang. Nah dari situ ketika orang tua kita tahu bahwa kita sudah bertanggung jawab, orang tua pasti akan lebih lega untuk melepas kita untuk pelayanan karena orang tua tahu bahwa di dalam pelayanan ini anak saya karena sudah bertanggung jawab di dalam rumah, dia akan bertanggung jawab di luar rumah juga gitu. Oke, berarti kalau lu juga punya pandangan yang sama ya teman-teman seperti Kak Yanti. Jadi memang apa yang dilakukan sama kita, keinginan kita untuk melayani, tapi kita masih tertahan nih sama orang tua, sebenarnya kuncinya tuh ada di diri kita sendiri ya teman-teman. Gimana nih caranya supaya kita bisa meluluhkan hati orang tua kita, membuka pintu hati orang tua kita, sehingga akhirnya orang tua kita tuh bisa memberikan jalan bagi kita untuk akhirnya memutuskan, oke deh, aku biarkan dia untuk ikut melayani karena aku yakin dia bisa bertanggung jawab sama pekerjaan yang dia pegang saat itu. Luar biasa banget ya teman-teman pengalaman dari Kak Yanti dan juga Kak Lulu tadi. Di kala kita memiliki kesibukan itu, kita juga harus terfokus kesibukan kita ini itu kita ambil untuk Tuhan, bukan untuk kita punya kesibukan doang semena-mena gitu untuk mengembangkan karakter, juga untuk memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan dan masih banyak itu lagi. Ingat lagi kalau Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kita selama kita itu masih berada di jalannya Dia gitu kan, kita bertujuan untuk memuliakan Dia, Dia pasti menyertai kita. Aku pernah dengar kata-kata kayak gini. Terkadang kalau pelayanan kita merasa kita yang dimintain tolong. Sebenarnya kita dikasih pertolongan, ngerti nggak? Kita dikasih chance, kita dikasih kesempatan buat melayani Tuhan. Dan menurut aku itu yang orang-orang miss.